teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan bahas soal-soal kompetensi manajerial. Nah, ini dia seperti biasa ada 5 soal yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga untuk pemesanan e-booknya juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja description box aku ataupun di kolom komentar. Karena aku udah cantumin nomor WhatsApp aku di sana, teman-teman. Jadi kalian bisa chat aja di nomor WhatsApp tersebut untuk order ebook ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke soal nomor satu. Kita baca bareng-bareng. Anda bekerja di RS, suatu hari teman Anda yang bekerja di ruang IGD tiba-tiba berhenti dan atasan meminta Anda yang mengambil alih semua tugasnya. Maka sikap Anda, oke, di sini kita kerja di rumah sakit ya. Kemudian tiba-tiba teman kita yang jaga IGD itu berhenti, teman-teman. Kemudian atasan minta kita untuk mengambil alih semua tugas-tugasnya di IGD. Jadi sikap kita itu kayak gimana? Yang A segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. B meminta orang lain untuk menggantikan teman yang berhenti karena Anda tidak sanggup mengambil alih semua tugas. C segera berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut. D menjelaskan kepada atasan karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Oke, di sini teman-teman begitu atasan kalau misalnya minta tolong sama kita, contohnya seperti ini, kita harus mau ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa, kita harus belajar kayak gitu ya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Segera berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, mungkin di sini kita kurang mahir ya untuk di ruangan ini teman-teman atau untuk menyelesaikan tugas-tugas rekan kita yang lalu. Nah, tapi karena walaupun kita merasa nggak bisa, kita harus belajar ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini dia soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Pandemik COVID-19 belum juga usai. Percepatan vaksin dilakukan agar pandemik segera berakhir. Atasan memerintahkan Anda untuk bergabung dalam tim vaksinator yang telah terbentuk sebelumnya. Karena atasan menilai kinerja Anda dapat membantu keberhasilan percepatan vaksin. Namun, anggota tim vaksinator yang lain terlihat kurang menyambut keberadaan Anda. Maka sikap Anda, oke, di sini tuh kita disuruh atasan untuk bergabung ya dalam tim vaksinator yang udah dibentuk sebelumnya. Kemudian masalahnya di sini anggota tim vaksinator yang lain itu kurang menyambut keberadaan kalian. Nah, jadi sikap kalian itu terhadap ini, situasi ini kayak gimana? Ingat ya, kita posisikan kita sebagai ASN yang bernilai, yang bermoral ya teman-teman. Nah, yang baik kayak gitu. Nah, di sini kita lihat optionnya. Kalau ada option yang bersifat negatif, langsung kita eliminasi, oke? Yang A tidak memperdulikan sikap mereka, yang terpenting percepatan vaksin saya terselesaikan dengan baik. B melaporkan hal tersebut kepada atasan atas sikap mereka. C mencoba mengakrabkan diri sambil mencoba membahas rencana kerja bersama anggota tim. Dia tetap bersikap baik terhadap semua anggota tim vaksinator dan fokus pada pekerjaan. Nah, yang A, yang B itu udah jelas aku eliminasi ya teman-teman, karena walaupun mereka bersikap acuh nggak acuh, ya kita tetap harus bersikap baik aja sama mereka ya. Jadi kita menempatkan kalau kita itu ASN yang bermoral dan baik kayak gitu ya. Dan juga kita harus tetap fokus sama pekerjaan yang udah diamanahkan oleh atasan kayak gitu. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kita tetap bersikap baik ya terhadap semua anggota tim vaksinator dan harus fokus pada pekerjaan. Nah, ini kunci utama kita itu adalah fokus ya, terserah mereka mau ngomongin kita apa, yang penting kita harus fokus sama kerjaan kita. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut dia. Ini soal nomor 3. Seorang pasien ingin mengurus sesuatu dengan waktu yang cepat. Teman Anda kelelahan dan butuh istirahat. Sementara Anda masih ada tugas yang belum selesai. Sikap Anda, kita baca optionnya ya. A. Menggantikan teman Anda dengan mengurusi kepentingan pelanggan tersebut. B. Melanjutkan tugas teman yang kelelahan supaya kantor tidak terbengkalai. C. Menyelesaikan tugas Anda sampai selesai baru membantu teman yang kelelahan.
D. Membiarkan saja karena bukan tugas saya. Oke teman-teman, nah di sini tuh boleh ya bantu orang asalkan kerjaan kita udah selesai. Nah jadi kerjaan kita tuh yang lebih penting teman-teman ya. Kita bantu orang tapi kerjaan kita terbengkalai itu sama aja ya. Nah jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah mana nih? Yang C, teman-teman. Kita selesaikan dulu tugas kita sampai selesai, kemudian baru kita bantu temannya tersebut yang teman yang kelelahan tersebut, teman-teman. Jadi kita selesaikan dulu nih tugas kita ya, kemudian baru bantu orang, kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soalnya, kita baca bareng-bareng. Anda bekerja di poli rawat jalan. Hari Senin merupakan langganan pasien hari yang ramai kunjungan pasien. Saat sedang melakukan pelayanan, atasan memanggil Anda untuk segera menghadap ke ruangannya. Maka sikap Anda, oke, di sini kita lagi sibuk-sibuknya melakukan pelayanan kepada pasien ya, apalagi hari Senin tuh ramai banget biasa rumah sakit. Nah, kemudian ternyata nih tiba-tiba juga atasan memanggil kalian untuk segera menghadap ke ruangannya. Maka sikap Anda gimana nih teman-teman? Di satu sisi kita harus melakukan pelayanan kepada pasien yang ramai, di satu sisi atasan harus menyuruh kita segera menghadapnya kayak gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Oke, kita lihat yang A, segera menghadap atasan dan meminta pengunjung untuk menunggu. B, menyelesaikan pelayanan pada pengunjung tersebut kemudian menghadap atasan. C, menutup pelayanan dan meminta pengunjung untuk pindah ke teman saya. D, segera menghadap untuk mengetahui urgensi masalah dan kemudian meneruskan pelayanan. Oke, jadi kalau misalnya kita di sini, kita kan berorientasi kepada pelayanan juga ya, teman-teman. Nah, jadi jangan sampai kita membuat pelayan atau pengunjung ataupun customer itu kecewa sama pelayanan kita, teman-teman. Nah, jadi kita gimana caranya? Apa yang harus bisa solusinya gimana? Ya sudah, berarti kita harus selesaikan pelayanan tersebut ya pada pengunjung tersebut sesegera mungkin. Kemudian setelah itu baru kita menghadap atasan. Nah, begitu kita menghadap atasan baru kita lapor kalau tadi tuh lagi banyak banget pasien ya, lagi banyak banget pelayanan yang harus dilayani kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang B. Itu menurut aku solusi yang paling solutif ya. Nah, di kunci jawaban aslinya juga nomor 4 jawabannya adalah yang B. Atau dari kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku dan kunci jawaban aslinya juga boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Tahun ajaran telah tiba. Anda yang telah dinyatakan lulus program S1 Kebidanan dan Profesi Bidan di Universitas X yang memiliki aturan bahwa harus masuk asrama. Kebiasaan di asrama adalah ketika tidur lampu dimatikan. Padahal Anda tidak bisa tidur kalau lampu dimatikan. Sikap Anda adalah, oke, gimana teman-teman? Hmm, kalian diterima nih S1 Kebidanan dan juga profesi bidan ya. Nah, tetapi dengan catatan harus masuk asrama. Biasanya tuh setahun ya, teman-teman, itu normal banget sih. Kemudian biasanya anak-anak di asrama itu kalau tidur lampunya dimatiin ya. Nah, sedangkan kalian itu nggak bisa tidur nih kalau lampunya dimatiin. Nah, jadi sikap kalian tuh harus apa? Ini biasanya tentang adaptasi ya, teman-teman, soal ini. Nah, kita baca optionnya. A. Marah dan meminta untuk dinyalakan lampunya. B. Menanyakan ke pimpinan asrama. C. Meminta agar ditempatkan di ruangan sendiri. D. Tetap dengan kebiasaan asrama yang baru dan berupaya menyesuaikan. Nah, ini kita cari mana jawaban yang adaptasi, teman-teman, yang mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, di sini nomor 5 jawabannya adalah yang D, yaitu tetap dengan kebiasaan asrama yang baru dan berupaya menyesuaikan. Nah, jadi kita harus berupaya, misalnya mungkin awal-awal nggak bisa ya, tapi lama-lama harus kita sesuaikan. Harus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru ya, teman-teman. Nah, jadi di sini nomor 5 jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman, segitu aja dulu 5 soal dari aku ya. Dan juga kalau misalnya ada salah atau kurang, aku mohon maaf banget. Dan aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan yang udah nontonin video aku terus. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, terlebih terkurang aku mohon maaf. Sekian dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.